Allahumma arhamna bil Qur'an amma ba'du. Hadirin jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dosa besar selanjutnya adalah memakan harta anak yatim dan mendoliminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni masuk ke dalam neraka. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, dengan cara yang bermanfaat, sehingga sampai dia dewasa. Surat Al-An'am dan surat Al-Isra ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiba-tiba aku berhadapan dengan orang-orang yang mulut mereka dibuka secara paksa oleh para malaikat azab. Lalu datang malaikat-malaikat lainnya sambil membawa bebatuan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam mulut mereka hingga keluar melalui dubur mereka. Aku bertanya pada Jibril, 'Wahai Jibril, siapakah mereka itu?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka.'" Ini balasan bagi orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, bukan sesuai dengan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayatnya jelas, orang yang makan harta anak yatim dengan zalim, dia seperti makan api, masukkan api ke dalam perutnya, dan pasti masuk neraka. Benar, ketika Isra Mi'raj pun Nabi juga melihat orang yang seperti ini. Jadi dicangar sama malaikat, dimasukin bebatuan yang ada apinya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan suatu kaum dari kubur mereka dalam keadaan keluar dari perut-perut mereka api tersebut menyala-nyala di mulut-mulut mereka. Jadi ada orang yang dibangkitkan seperti itu. Seseorang bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian memperhatikan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka." Nah ini, jadi seperti itu, dia bangkit dari kubur dalam keadaan api keluar dari perut-perut mereka. Na'udzubillah. As-Sudi berkata, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan keluar nyala api dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Siapapun yang melihatnya pasti mengetahui bahwa ia adalah memakan harta anak yatim. Jadi keluar semua ini. Ini kemarin sudah saya sampaikan belum tahu? Belum ya, baru aja. Jadi seperti itu, keluar yang lubang-lubang ini semua keluar apinya karena makan api, perutnya isinya full api, maka keluar dari semua lubang-lubang ini ada api. Oh ya, sebelumnya itu kan tentang riba ya. Kalau riba kan juga sama seperti itu, mirip seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Para ulama berkata, setiap wali anak yatim jika ia seorang yang miskin
lalu ia memakan harta anak yatim itu dengan cara baik sesuai dengan tanggung jawabnya, mengurusnya dan mengembangkan hartanya, itu tidak mengapa. Namun jika melebihi dari yang sewajarnya, maka ini adalah harta haram. Jadi kalau dia memang miskin, dia mengambil sebagian, nah itu boleh, selagi tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pemelihara anak yatim itu, dia itu termasuk orang mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu dengan cara yang baik. Harta anak yatim tadi dengan cara yang baik. Yang dimaksud dengan memakan dengan cara yang baik adalah ada 4. Pertama, mengambilnya sebagai hutang. Sebelumnya kalau kaitan dengan ini sebenarnya kan anak yatim itu memiliki harta biasanya karena dia dapat warisan dari orang tua yang meninggal. Sebelumnya sudah saya sampaikan kaitan dengan warisan. Nah, kalau dapat warisan dari orang tua, lebih-lebih kalau itu besar jumlahnya, itu kan tentunya anak tetap dapat bagian. Nah, anak dapat bagian ini itu harus diberikan kepada anaknya. Semua kebutuhan anak itu diambil dari itu. Kalaupun bisa, bahkan harta itu dikembangkan, nanti hasilnya digunakan untuk anaknya, sampai seperti itu. Nanti kalau anak udah dewasa, baru dia diserahi harta warisannya tadi. Meskipun orang tuanya udah meninggal lama, tapi setelah dewasa baru dikasihkan harta tadi. Jadi seperti itu caranya. Ya, jeda antara orang tua meninggal sampai anak dewasa itu kan belum tentu cepat, bisa jadi lama. Nah, ketika itu lama, maka harus ada yang ngasuh anak tadi, sehingga anak tadi sampai dewasa itu bisa terurus. Nah, orang yang ngasuh ini harus dengan cara yang baik sesuai dengan aturan Allah. Kalaupun dia itu termasuk orang kaya, jangan ngambil harta warisan yang menjadi hak anak yatim tadi. Tapi kalau dia miskin, boleh ngambil dengan cara yang baik. Keterangan yang pertama, ngambil dengan cara yang baik itu apa? Ngambil dihitung hutang. Sebagai hutang, ya tak jiko, tapi kok tak baleki lah gitu. Itu yang pertama. Kedua, memakannya sekadar kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Ya udah secukupnya. Misalnya ngurusi anak yatim, kalau contoh paling mudah itu panti asuhan misalnya. Mengurusi anak yatim dari pagi sampai sore. Nah, makannya makan siang. Nah, ketika mau berangkat ya makan dari rumah. Nanti makan siang makan dari panti asuhannya misalnya. Itu boleh. Karena dia kalau dia miskin, tapi kalau kaya jangan. Tetap dia harus makan dengan hartanya sendiri. Jadi seperti itu. Kalaupun makan nggak berlebih-lebihan. Maksudnya berlebih-lebihan maka sarapannya nih panti asuhan, makan siang di situ, pulang bareng makan sore, tekan rumah warak karek turu, misalnya seperti itu. Atau kalau bukan panti asuhan pun juga sama. Nanti misalnya anak yatimnya tinggal di rumahnya, misalnya seperti itu, ya makan secukupnya. Jangan, kalau bisa usahakan jangan ngambil dari harta tadi, kecuali cuman secukupnya sedikit saja. Ketiga, mengambilnya senilai dengan upah yang umum berlaku seumpama dia bekerja pada anak yatim itu. Misalnya anak yatim itu harta warisan ruko, rumah dan toko misalnya.
Terus yang ngurusi anak yatim ini ibunya misalnya ibunya akhirnya melanjutkan tokonya tadi, misalnya toko bahan pokok atau apapun lah misalnya. Dan seperti itu dia ya ngambil dari harta anak yatim itu sama seperti ketika dia jadi karyawannya anak tadi. Jadi seperti itu. Belum masuk mah boe dibaboke karo anake. Bukan gitu. Justru kalau kita melakukan itu kita dapat pahala. Gitu loh. Kita bantu anak tadi untuk jadi supaya anak tadi bisa sampai dewasa, bisa mengurusi sendiri, menjaga hartanya dengan baik, bahkan mengembangkannya, maka kita dapat pahala di situ. Makanya di sini disebutkan secara umum berlaku di situ dia dapat upah berapa, misalnya bulanan, ya kayak digaji kalau karyawan kayak. Jadi anaknya ibunya jadi ngambil gaji dari hasil itu tadi seperti karyawan pantasnya piro UMR misalnya. Jadi atau biasanya kalau jaga toko nggak sampai UMR ya. Biasanya kan nggak sampai UMR juga kalau jaga toko. Biasanya paling berapa? 1,5 kali ya, 1,5 kurang dikit lah, UMR kurang dikit biasanya gitu. Misalnya segitu ya udah pantasnya segitu ya udah dikasih segitu. Kalaupun karena ini ibunya ya mungkin nggak dikasih 2 juta, ngambil 2 juta ya monggo lah gitu aja. Jangan lebih dari itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu keterangan yang ketiga. Keterangan yang keempat, mengambilnya dalam kondisi darurat. Artinya jika suatu saat dia berkecukupan dia membayarnya. Jadi kalau yang siji mau utang bayar. Tetapi jika dia tidak ada harta yang telah diambilnya, jika dia tidak ada harta yang telah diambilnya itu halal baginya. Jadi boleh. Kalau memang dia terpaksa dia harus ambil itu secukupnya. Nanti kalaupun sampai dia dewasa kok dibalik dengan anak yatim, dia belum punya harta dan dia masih gitu-gitu aja, maka tidak harus mengembalikan harta tadi. Keempat pendapat ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ngantuk bisa. Hawanya mendukung. Ya, sebelumnya kaitan dengan ini kan sebenarnya sudah saya sampaikan ketika membahas warisan ya gitu. Yang penting saya baca lebih cepat gitu aja nih. Kita lanjutkan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan pengasuh anak yatim kelak di surga seperti ini." Lalu Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkan keduanya. Jadi pengasuh anak yatim dan Nabi itu dekat di surga. Dalam riwayat Muslim diriwayatkan bahwa beliau juga bersabda, "Kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara malikun bi sababah wal wusta." Pengasuh anak yatim baik masih kerabatnya atau bukan akan bersamaku kelak di surga seperti ini. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Mengasuh anak yatim artinya mengasuh segala kebutuhan dan kemaslahatannya, mulai dari urusan makan, pakaian, dan mengembangkan hartanya jika anak yatim itu memiliki harta warisan lagi tentunya. Sedangkan jika anak yatim itu tidak memiliki harta, maka pengasuh anak yatim memberikan nafkah dan pakaian untuknya demi mengharapkan wajahnya Allah. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ngurusi anak yatim ki aja ngurusi sing duwe-duwe tok. Lah anak yatim nek bapak era tinggal ke apa-apa piye mati kali ren. Rene sing gagas nah gitu. Kalau misalnya anak yatim nggak bawa harta atau nggak punya harta warisan dari orang tuanya, maka yang namanya kaful yatim itu ya yang
ngasih semua kebutuhan dia, makan, pakaian, tempat tinggal, nah itu semua. Kalau itu dia kasih, maka dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ikhlas mengharap ridhonya Allah. Adapun maksud lafadz baik masih kerabatnya atau bukan dalam hadis di atas adalah bahwa si pengasuh itu bisa jadi kakeknya, saudaranya, ibunya, pamannya, ayah tirinya, bibinya, ataupun kerabat-kerabat yang lain. Dan bisa juga orang lain yang tidak ada hubungan kerabat dengannya sama sekali. Jadi yatimilahu, yatim yang ada hubungan dengan dia itu ya ada hubungan kerabat. Kalau yatimi auli ghairihi yang lainnya itu maksudnya adalah yatim yang nggak ada hubungan kerabat. Jadi semuanya sama, mau ada hubungan kerabat atau tidak, kalau kita urusi maka kita dapat pahala, kita akan dekat dengan Nabi SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhamma yatiman baina abawaini muslimaini illa ta'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannah al-battah." Barang siapa menyertakan anak yatim dari keluarga muslim dalam makanan dan minumannya hingga anak itu dicukupkan oleh Allah, maksudnya hingga dia dewasa, niscaya Allah mewajibkan baginya surga, pasti itu. Jadi seperti itu. Jadi dia ngurusi anak yatim, semua kebutuhannya dikasih, dicukupi sama orang ini yang kafil yatim tadi, maka dia akan dipastikan masuk ke dalam surganya Allah. Beliau pun juga bersabda, "Man massa ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillahi kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatun. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini wa farraqa baina asbu'aihi asbaba wal wusta." Barang siapa mengusap kepala seorang anak yatim semata-mata karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari setiap helai rambut yang terkena usapan tangannya itu satu kebaikan. Tapi ketara hadisnya dhaif ini. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim yang ada di sisinya, baik laki-laki maupun perempuan, maka aku dan dia kelak di surga seperti ini. Lalu beliau merenggangkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kaitan dengan ngusap kepala anak yatim dapat pahala setiap rambut, wah banyak banget nih ciri-ciri hadis dhaif nih kono kuwi. Nah, ciri-ciri hadis dhaif atau hadis maudhu nih kono kuwi mesti. Silakan. Tapi nanti dikuatkan dengan hadis yang lain yang lebih kuat kaitan dengan mengusap kepalanya itu tetap dapat fadilah karena bukti cinta kita kepada anak kecil kan juga mengusap kepala. Jadi dalilnya di bawahnya. Seseorang berkata kepada Abu Darda, "Berilah saya wasiat." Abu Darda berkata, "Kasihilah anak yatim, dekatkanlah ia kepadamu dan berilah makan dengan makananmu. Sesungguhnya saya mendengar ketika seseorang menghadap Rasulullah SAW mengadu kekerasan hatinya, beliau bersabda, jika kamu ingin supaya hatimu menjadi lembut, maka dekatkanlah anak yatim kepadamu." Maksudnya anak yatim diasuh gitu. "Usaplah kepalanya dan berilah makanan dari makananmu, maka itu akan melembutkan hatimu dan akan memudahkanmu dalam memenuhi kebutuhanmu." Jadi jelas dari Nabi SAW, kalau kita pengen hatinya lembut itu silahkan mengasihi anak yatim. Maksudnya apa? Kalau kaitan dengan dunia, kita cuma ngejar dangak saja, lihat orang yang ada di atas kita lebih kaya, itu pasti hati keras, susah dikasih nasihat. Supaya lembut kaitan dengan dunia, lihat di bawahmu.
kamu kasihi anak yatim itu pasti di bawahmu. Kalau kamu lihat di bawahmu, insya Allah hatimu akan lembut. Selain itu balasan dari Allah ketika kita mau ngasih makan anak yatim, ngasih semua kebutuhan anak yatim, itu adalah semua kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan seorang salaf berkata, dahulu aku adalah seorang yang tenggelam dalam berbagai macam perbuatan maksiat dan mabuk-mabukan. Pada suatu hari aku menemukan seorang anak yatim yang miskin. Lalu aku ambil anak yatim itu dan aku berbuat baik kepadanya, dan aku beri ia makan, pakaian, dan aku mandikan ia sampai bersih semua kotoran yang nempel di tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya bersih. Aku menyayanginya seperti seorang ayah menyayangi anaknya, bahkan lebih dari itu. Malamnya aku tidur dan bermimpi bahwa kiamat sudah tiba. Aku dipanggil menuju hisab, kemudian aku diperintahkan untuk masuk ke neraka karena banyaknya dosa dan maksiat yang aku kerjakan. Malaikat Zabaniyah menyeretku untuk memasukkanku ke dalam neraka. Saat itu aku merasa kecil dan hina di hadapan mereka. Tiba-tiba anak yatim itu menghadang di tengah jalan sambil berkata, "Tinggalkan ia wahai malaikat Rabbku. Biarlah aku memintakan syafaat untuknya kepada Rabbku. Dialah yang dulu telah berbuat baik kepadaku, telah memuliakanku." Malaikat berkata, "Tetapi aku tidak diperintahkan untuk itu." Sekonyong-konyong terdengar suara dari Allah, firman-Nya, "Biarkan dia, sungguh aku telah mengampuninya dengan syafaat anak yatim itu dan kebaikannya kepadanya." Lalu aku terbangun dan aku pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan saya terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadi ini cerita yang sebelumnya dia ahli maksiat, tahu anak yatim tersentuh, diperhatikan. Setelah itu malamnya tidur mimpi kayak ngono. Nah, setelah itu langsung dia tobat dengan baik, lantas dia perhatikan anak yatim. Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, berkata, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim. Dari Anas bin Malik, pembantunya Nabi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya yang diperlakukan dengan baik. Seburuk-buruk rumah adalah rumah yang ada anak yatim di dalamnya yang diperlakukan dengan buruk. Hamba Allah yang paling dicintainya adalah orang yang berusaha berbuat baik kepada anak yatim itu atau kepada seorang janda. Nah, jelas nih. Maka kalau ada anak yatim di sekitar kita, kita harus perlakukan dengan baik. Kalau tidak, berarti itu seburuk-buruk rumah. Kalau kita perlakukan baik, rumah itu bagus. Tapi kembali lagi, anak yatim karena dia didikannya tidak komplit, tidak dari ibu dan bapaknya, pasti ada kemungkinan dia banyak nyelewengnya. Nah, seperti itu, nakal itu pasti biasanya seringnya seperti itu. Maka dari itu kita yang masih punya anak ya harus diperhatikan. Kerjaannya ya rampung-rampung selamanya, nggak akan selesai. Tapi kalau kita nggak perhatikan anak kita, ya yang rugi juga diri kita. Nah, kita pasti tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi laki perempuan kerja semuanya, udah tambah susah. Mau silakan. Satu itu, yang kedua, apabila kerabat itu takut misalkan kalau menyalahi
aturan-aturan agama. Jadi untuk anak yatim itu dititipkan ke panti asuhan itu bagaimana? Jadi gini, kalau kaitan dengan anak yatim itu sampai dewasa itu ya sampai dia bisa mengurus warisannya, dirinya sendiri dan harta warisannya. Dan itu kalau misalnya anak sejak kecil sudah ditinggal bapaknya, itu pasti dididik segera dia bisa dewasa lebih cepat, biasanya gitu. Biasanya seperti itu, karena bapakmu nggak ada, kamu harus tahu ini, langsung dikasih tahu. Mungkin anak umur segitu biasanya belum dikasih tahu, karena dia yatim maka pasti biasanya dipercepat untuk itu. Ngerti nggih? Jadi yang penting dia bisa mengurus itu. Kalaupun nanti dilepas itu pasti tetap harus ada dalam pengawasan tadi. Dalam pengawasan. Nah, kaitan dengan harta. Kuwi nek sugih. Nah, terus selanjutnya, pertanyaan kedua. Lah nek ran duwe apa-apa misalnya kan bener kan? Takut nanti nggak bisa ngurusi terus diberikan kepada anak yatim. Ke panti asuhan. Bagaimana seperti itu? Kok saya nggak cocok? Maksudnya ya gini, itu tetap kewajiban kita. Itu surga kita di situ gitu lah. Surga kita ada di situ. Keluarganya justru berkewajiban untuk itu. Usaha dulu gitu lah. Jadi itu harus usaha. Bukan berarti saya nyalahkan panti asuhan ya. Bubar panti asuhan orang itu. Panti asuhan tetap ada manfaatnya, maksudnya untuk nampung orang-orang yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita misalnya keluarga ada yang yatim, nah misalnya itu justru itu pintu surga kita di situ. Kita harus berbanyak-banyak mengeluarkan harta kita di situ, bukan malah diculki. Sekarang gini aja, pertanyaan dibalik. Misalnya itu tadi kan keluarga ada anak yatim wedi kayak panti asuhan, dibalik lagi jenengan tua duwe anak wis tua anak ora gelem ngurusi mbok ke panti jompo, seneng mboten? Kan nggak seneng kan? Ini pun juga berlaku pada anak sama. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Terkadang hal-hal yang kita mau lakukan sesuatu pada orang lain, kita harus mikir kira-kira nek aku di tempat dia diperlakukan seperti itu seneng enggak gitu aja lah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi ini kaitan dengan anak yatim, begitu pula panti jompo sama. Kan sama kan itu? Kaitan dengan itu sama. Nah, kita sebagai orang tua, anak ra gelem ngurus leboke panti jompo. Waduh. Berat itu. Kalau di pondok nggak apa-apa. Kalau di pondok maksudnya dia dipondokkan, disekolahkan, silahkan. Tapi saran saya, namanya di pondok itu sebaiknya di umur SMP, bukan di SD. Ngoten nggih, masalahnya kaitan dengan pondok itu dia harus kedewasaan. Ya, paling tidak di SMP. Kalau di SD kok saya kasihan. Maksudnya kasihan dia belum bisa ngapa-ngapain. Kalau belum bisa ngapa-ngapain pasti menyusahkan orang lain kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus didikan dari rumah dulu. Dari orang tua kalau ada. Kalau nggak ada ya dari keluarganya terlebih dahulu. Kemandiriannya. Jadi harus dididik dulu, nanti di SMP harus bisa mandiri dan seterusnya. Ngoten nggih. Silakan. Kalau misalnya ya anak yatim tadi, ibunya masih mampu mengurusi dalam sehari-harinya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai saudara? Kami sebagai saudaranya. Kalau ibunya masih setiap harinya mampu mengurusinya. Terima kasih. Kita sebagai saudara ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Hadis yang terakhir saya baca tadi loh.
Hamba Allah yang paling dicintainya adalah orang yang berusaha berbuat baik kepada anak yatim atau kepada janda. Ibu masih cukup karena ya iki anakku ya tak urusi dewi. Tapi kan dia janda. Terus kita sebagai keluarganya bagaimana? Santuni janda gitu loh. Kasih biaya yang harta yang banyak untuk menyekolahkan anaknya, untuk kebutuhan dia, itu butuhnya banyak. Meskipun bisa jadi ibunya tadi juga kerja dan seterusnya, ya mungkin seperti itu, tapi tetap kita membantu janda itu dapat pahala yang besar. Nanti hadis di bagian bawah dikaitkan dengan ini, ada hadis yang lebih spesifik khusus di sini ada. Ngoten nggih? Ya, tetap kita harus nyantuni itu. Ya iki ponakanku tak kasih. Makanya gini. Nanti orang tua itu bisa jadi dapat bagian. Kenapa? Karena itu tetap kewajiban dia. Paman bisa jadi dapat bagian karena ponakan itu jadi kewajiban dia, gitu loh. Jadi justru keluarga, kenapa kok kadang paman dapat misalnya seperti itu? Itu karena memang dia kewajiban, ada kewajiban untuk ngasih santunan kepada mereka, gitu nggih. Ini yang perlu diperhatikan. Aku itu bagian nek njaluk bagian gelem, tapi nek kon nyantuni mau lagi kan ya sak penake dhewe kan gitu. Paham ya? Barangkali yang lain. Yeah. Kami tidak memperhatikan berita juga bahwa keluarga yang tadi janda maupun anak yatim tadi mampu sebenarnya mampu. Jadi sebagai saudara harus berbuat apa perhatiannya atau menjaga atau apa. Itu kalau saudara. Kalau orang lain gimana? Perlukah seandainya itu ini ekstrim, tidak mampu, tapi tadi kan ada janda, ini lawan apa? Itu kan ini sensitif. Saya tertarik yang belakangnya karena kepada janda juga. Ya, ya tetap meskipun nggak ada keluarga, nggak ada hubungan keluarga sekalipun itu tetap sama. Karena nanti akan ada hadis ning sore. Iki rung rampung karena wis ditakoni nek enek hadis ning sore kok. Jadi orang yang menyantuni orang miskin dan menyantuni janda, pahalanya itu seperti siang berjihad, malam sholat lebih. Pahalanya bagus. Siang berjihad, malam sholat. Selain itu puasa juga, subhanallah. Maaf, puasa yang benar seperti puasa. Nanti kita lihat bawahnya aja. Intinya gitulah. Malam dia sholat malam tanpa putus, siang hari puasa tanpa putus gitu. Sepertinya gitu, tidak pernah berbuka. Itu ada hadisnya. Dan perlu diperhatikan. Ya, karena rodok sensitif, rodok sensitif saja nih. Aja pilih-pilih. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk jangan dong, kowe tak jajake, wah ruwet. Bojone jenengan mencak-mencak. Ngono lho. Makanya aja pilih-pilih. Ini yang perlu diperhatikan. Dan harus terbuka kepada pasangan, maksudnya karena misalnya kita masih berlebih, maka saya kasihkan kepada janda ini ya. Nah, harus terbuka di sini. Ngoten nggih? Udah nikah lagi, udah bukan tanggungan kita. Kuwi dudu janda meneng. Anaknya udah tanggungan ke bapak tirinya. Apa dirabisi sana, monggo. Saja siap ini. Apa siap-siap lagi ya?
nasihati anak-anaknya. Ada janda tuh udah bangun semua. Lah ya nek bahas ngene iki kok langsung bangun ya. Cukup? Kita lanjutkan hadisnya dulu, baca hadisnya dulu. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, jadilah untuk anak yatim sebagai ayah yang penyayang. Dan jadilah untuk janda sebagai suami yang pengasih." Loh gila. Tapi Nabi loh gila, kelasnya Nabi, dudu awake dhewe lho iki. Wah, kita kudu diterangke, kudu ditekanke iki. Ini sekelas Nabi Daud. Ketahuilah, sebagaimana engkau telah menanam, engkau pun akan menuai. Maksud dari kalimat terakhir adalah sebagaimana engkau berbuat, maka orang lain pun akan berbuat yang sama terhadapmu. Karena engkau akan mati dan meninggalkan anak serta istri. Jadi ini perlu diperhatikan. Kalau kita biasa menyantuni orang lain, kita tinggal anak kita udah ada yang ngurus pasti. Gitu. Ngatain ya? Dalam salah satu munajatnya, Daud alaihi salam bertanya, "Duhai ilahku, ya Allah, apakah pahala bagi orang yang menyayangi anak yatim dan janda untuk mengharap wajahmu semata?" Ini sing garis bawah ini kono. Mengharapkan wajahmu semata. Allah menjawab, "Pahalanya aku naungi dia di bawah naunganku pada hari tidak ada naungan selain naunganku." Maksudnya adalah naungan arsku pada hari kiamat ketika di mahsyar. Jadi gitu ya, mengharap wajahnya Allah orang berguru ayu. Ada sebuah kisah berkenaan dengan berbuat baik kepada janda dan anak yatim. Ini kisah, kalau kisah seperti ini tidak tidak bisa dijadikan pegangan, cuman sekedar kisah gitu aja. Ada satu keluarga yang masih merupakan keturunan sahabat Ali bin Abi Thalib. Mereka tinggal di luar tanah Arab. Jadi kalau keturunan Ali bin Abi Thalib berarti cucunya Nabi kan gitu. Kalau mungkin zaman sekarang panggilannya Habib gitu loh. Atau kalau perempuan Syarifah gitu. Di kota Balagh dengan kecukupan. Jadi awalnya cukup, dia kaya awalnya. Seorang suami, istri dan anak-anak perempuannya suatu hari meninggallah. Jadi hidupnya kecukupan, di situ ada suami, istri dan anak perempuannya. Suatu hari meninggallah sang suami. Dan kemudian hidup pun berbalik 180 derajat. Janda dan anak perempuannya jatuh miskin. Akhirnya mereka pun meninggalkan negeri mereka, khawatir akan kejahatan orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan mereka. Kebetulan ketika itu musim dingin sedang hebat-hebatnya. Ketika memasuki sebuah negeri, wanita itu menempatkan anak-anaknya di sebuah masjid tua yang sudah lama tidak dipakai. Tinggu. Panino kan zaman biyen yo enek, ora kok zaman saiki. Ia sendiri pergi mencarikan sesuap makan untuk mereka. Malam itu ia melewati dua komplek. Pertama dipimpin oleh seorang laki-laki muslim yang adalah Syekhul Balad, intinya pemimpinnya di situ. Tetapi dia itu petinggi negeri itu. Satu komplek lagi dipimpin oleh seorang laki-laki majusi yang adalah Dominul Balad, kepala keamanan negara. Wanita itu menemui laki-laki muslim terlebih dahulu dan menceritakan keadaannya kepadanya. Katanya, "Saya adalah seorang wanita Alawi." Jadi ini istilah dari orang yang keturunan Nabi, itu kan ada Alawi. Keturunan Ali bin Abi Thalib. Saya membawa anak-anak perempuan yang yatim dan saya tempatkan di sebuah masjid tua. Saya minta bantuan makanan buat mereka malam ini. Lelaki itu menjawab, padahal dia muslim,
datangkan bukti bahwa kamu ini benar-benar wanita alawiyah yang mulia. Wanita itu berkata lagi, saya adalah seorang asing di negeri ini. Siapa yang mengenali saya? Lelaki itu berpaling dan tidak mau menolongnya. Wanita itu pergi dengan hati yang berkeping-keping. Maka ia pun menemui laki-laki Majusi, menjelaskan keadaannya. Ia ceritakan bahwa bersamanya ada anak-anak perempuan yang yatim, dan dia sendiri adalah seorang perempuan keturunan bayi-bayi yang asing. Karena bukan orang Islam, kan orang kenal Alawi, kalau keturunan Nabi orang kenal aku Nabi, bilang bayi-bayi. Dia juga menceritakan kejadian antara dia dan Sayyidul Balad. Orang Majusi itu bangkit dan menyuruh istrinya untuk menjemput anak-anak perempuan wanita itu. Mereka diberi makanan yang lezat dan pakaian yang indah. Mereka menginap di rumah itu dengan penuh kenikmatan dan kemuliaan. Pada malam itu juga seorang muslim telah menolak wanita janda itu, bermimpi seperti kiamat sudah terjadi. Panji pun telah dikibarkan di atas kepala Nabi SAW. Tiba-tiba tampak sebuah istana yang terbuat dari zamrud hijau. Serambinya dibuat dari mutiara dan mirah delima. Dan kubahnya terbuat dari mutiara dan permata marjan. Lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa istana itu? Untuk seorang laki-laki muslim ahli tauhid, jawab beliau. Orang itu berkata, wahai Rasulullah, aku seorang muslim ahli tauhid. Rasulullah bersabda, datangkanlah bukti bahwa kamu adalah seorang muslim ahli tauhid. Maka orang itu bingung. Lalu Rasulullah menjelaskan, ketika kamu dimintai tolong oleh seorang wanita alawiyah, kamu mengatakan datangkan bukti bahwa kamu benar-benar orang alawiyah. Begitu juga denganmu sekarang. Coba datangkan bukti bahwa kamu benar-benar seorang muslim. Laki-laki itu pun terbangun dan sangat bersedih telah menolak wanita itu. Maka ia berkeliling ke seluruh penjuru kota mencari wanita itu, sampai ada yang menunjukkan kepadanya bahwa wanita itu ada di rumah seorang Majusi. Ia mendatanginya dan berkata, aku ingin menjemput wanita yang mulia, wanita Alawiyah serta anak-anaknya. Orang itu berkata, tidak bisa, aku telah mendapatkan berkah yang tidak terhingga atas kedatangan mereka. Aku beri kamu 1000 dinar dan serahkan mereka kepadaku. Sampai seperti itu, rayu si muslim. Tidak bisa, jawab orang itu. Harus, kata si muslim lagi. Orang itu berkata lagi, apa yang kamu inginkan? Sungguh aku lebih berhak memilikinya. Istana yang kamu lihat dalam mimpimu itu diciptakan bagiku. Apakah kamu akan menunjukkan kepadaku tentang Islam? Demi Allah, aku dan keluargaku tidak tidur nanti malam kecuali bahwa kami semua sudah masuk Islam berkat wanita itu. Dan aku pun bermimpi seperti yang kau impikan. Rasulullah SAW bersabda, apakah wanita Alawiyah dan anak-anaknya bersamamu? Aku menjawab, ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, istana itu untukmu dan keluargamu. Kamu dan keluargamu menjadi penghuni surga. Kamu diciptakan sebagai mukmin oleh Allah sejak zaman azali. Si muslim pun pulang dengan penuh rasa sedih dan kecewa. Tidak ada yang tahu sedalam apa kesedihan dan kecewaannya selain Allah. Jadi ini hanya sekedar cerita wanita Alawiyah. Ngoten nggih? Hanya sekedar cerita. Bisa diambil manfaatnya, tapi bukan berarti ini pasti terjadi atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Tapi ini disebutkan dalam kitab Al-Kabair ini. Tentunya kita juga bisa ngambil pelajaran dari sana. Lihatlah betapa besar barokah berbuat baik kepada janda dan anak yatim. Betapa ia dapat mendatangkan kemuliaan di dunia bagi orang-orang yang melakukannya. Karena itulah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, lagi hadis ini gini, as-sa'i 'alal armanati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha
untuk janda dan orang-orang miskin itu bagikan orang yang berjihad di jalan Allah. Nanti di hadis yang lain, perawi hadis ini mengatakan, saya kira beliau juga berkata, wa kal qaimi la yaftur wa qasaimi la yuftir. Dan seperti orang yang bangun malam untuk beribadah, sholat malam tiada berhenti. Maksudnya orang dulu sholat terus pahalanya menuhi. Dan laksana orang yang berpuasa tanpa berbuka. Jadi poso, siang hari poso, terus malam hari sholat, terus siang orang berpuasa, seperti dia jihad juga. Subhanallah. Orang yang mau bantu janda dan miskin. Berusaha untuk janda dan orang miskin itu maksudnya mengurus berbagai keperluan dan kemaslahatan bagi mereka karena mengharapkan wajahnya Allah semata. Semoga Allah menunjukkan jalan untuk itu dengan anugerah dan kemurahannya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Cukup nggih sampai sini kaitan dengan menyantuni anak yatim, kaitan dengan dosa besar orang yang mengambil harta anak yatim, gitu nggih. Ada yang boleh tanyakan, ibu-ibu? Anak yatim itu yang ditinggal bapaknya, tinggal mati bapaknya. Adapun ditinggal mati ibunya itu bukan yatim, dia tetap kewajiban bapaknya untuk memberi makan, itu kewajiban dia. Ngoten nggih? Silakan. Kalau melihat dia secara perumpamaan perkataan sikap ini apa karena cerita dari sejarah Nabi juga kan mengalami yatim. Nggih. Ya, Nabi pun juga pernah yatim, bahkan nanti disebutkan dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah aku dapati dirimu sebagai anak yatim, lantas Allah jaga dirimu, kan gitu, dengan adanya ibunya, dengan adanya kakeknya, sampai ada pamannya, kan gitu, dijaga terus. Meskipun dia ditinggal orang tua bapaknya, itu tetap ada yang jaga terus menerus sampai beliau dewasa, bahkan sampai Nabi diangkat sebagai Nabi, itu pun pamannya masih menjaga dia. Bahkan setelah jadi Nabi itu kan pamannya bilang, kalau ada yang berani ganggu Muhammad, hadapi saya dulu, kan gitu. Padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan Islam. Pamannya nggak mau Islam, tapi nek kui tok ganggu, hadapi saya dulu, gitu. Bukti bahwa Nabi Muhammad yatim dan dijaga oleh pamannya, sama seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Lantas setelah itu kan disebutkan ayat selanjutnya, fa'ammal yatima fala taqhar, kan gitu. Anak yatim jangan kamu sia-siakan, jangan kamu bentak, jangan kamu biarkan. Nah gitu, harus diperhatikan dengan baik. Jadi harus lihat kondisi kita sebelumnya seperti apa. Ya sesuk nek lihat orang seperti itu kita harus bantu lah gitu loh. Nah, penting itu. Jadi terkadang kita juga harus merenung apa yang dulu pernah terjadi pada diri kita. Lantas ketika kita wis dadi uang iki. Terus sadurunge kethek piye. Wis dadi uang ya aja terus semena-mena gitu. Kita tetap harus lihat dulu kita sebagai apa, kan gitu. Itu aja. Ketika yatim itu kalau cerai masalahnya itu. Cerai itu anak tanggungan bapak. Tetap tanggungan bapak. Enggak yatim. Dia enggak yatim. Jadi kalau cerai itu dia tidak yatim, bapak tetap ada. Dan itu tanggungan bapak. Jadi misalnya ada dalam Islam ketika suami istri cerai punya anak itu haknya bapak. Haknya bapak.
Dalam Islam seperti itu. Kalaupun misalnya di pengadilan kok dimenanti ibu ya mungkin karena ibu lebih sugih, lebih monggo. Kalau balita sekalipun itu tetap tanggungan bapak, kewajiban bapak. Karena itu kewajiban bapak dan dia harus misalnya kalau dan itu sampai nyusui selesai saja. Setelah itu udah tanggungan bapak. Jadi namanya anak masih boleh dibawa oleh mantan istri itu dari bayi sampai selesai nyusui, sampai disampeh itu 2 tahun. Setelah itu haknya bapak. Dalam Islam seperti itu. Meskipun di Indonesia bisa jadi hak ibu, tergantung pintar-pintar sih nyogok menurut yang kan sih nyogok kan biasanya loh ya. Gitu aja. Tapi kalau misalnya dia akhirnya ikut ibu, itu berarti dia bukan yatim. Kalau sampai ikut ibu berarti ibu mampu di situ. Jadi seperti itu. Kalau dia mampu, ya biasanya tentang nikahan biasanya. Nonton cukup. Barangkali yang lain ada yang perlu disampaikan. Silakan. Ya harus bisa mantau. Maksudnya keseluruhan, karena kita juga punya kesibukan sendiri. Anak itu disekolahkan di sekolahkan. Tapi untuk pendidikan secara psikologis atau itu kan kan lain misalnya. tetap lain, nggak bisa sama. Nah, itu gimana Ustaz, adanya kita tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Kan tentunya kan beda dari anak-anak kandung dengan anak yang bukan kandung. Ya, selamanya memang seperti itu, benar. Tapi gini, kalau ketika kita ada banyak usaha, maka di situ banyak pahala, gitu aja. Nah, kalau cuman sampai kita ngasih biaya pendidikan tok, baru ada orang gagas belas kasih tadi mengusap kepala, tidak sampai di sana, ya kita ya cuman dapat pahala di mengeluarkan hartanya saja. Tapi kalau kita lebih dekat, misalnya itu keluarganya, terus kita sering ke sana, sering nyantuni, sering kita perhatikan dan seterusnya, maka akan tambah banyak pahalanya, gitu aja. Hutang, brutal. Ya jangan sampai, makanya itu harus butuh pendampingan di situ. Enggak. Jadi ini kaitan bukan dosa atau tidak ya. Tadi tetap pendidikan itu kewajiban orang di sekitarnya. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu berarti kita ada kesalahan dalam pendidikan itu. Karena pendidikan itu sebenarnya kewajiban orang tua, kewajiban keluarga. Itu kewajiban mereka. Adapun guru, apalagi kita nyekolahkan, baru ada delek, aja salah ke guru nih. Pendidikan itu dari awal, dari keluarga dulu. Jadi dari keluarga terlebih dahulu. Ngoten nggih. Nah, cukup, barangkali yang lain perlu disampaikan. Jadi itu kaitan bukan usia. Yang penting dia sudah bisa mandiri. Tapi ya tentunya usia juga berpengaruh sih. Usia tetap berpengaruh. Tapi kalau dia lebih lama pasti akan lebih kecil, itu pasti segera disegerakan. Jadi disegerakan supaya bisa mandiri kan gitu.
Ngoten nggih. Itu enggak ada kaitan harus 17 tahun atau apa, enggak. Yang penting sudah bisa mandiri. Bisa membedakan mana baik, mana buruk, terus dia bisa mandiri untuk dirinya, begitu pula untuk menjaga hartanya, itu maka sudah dilepas. Ngoten ya. Dan kembali lagi, namanya yatim itu harus anak. Ora wis bapak-bapak, bapak yang mati, bapak yatim. Mbah yatim wis putu, bapaknya lagi mati. Mbah yatim ora iso. Harus anak yatim. Dalam keadaan anak-anak. Enggak bisa wis. Bapakku ya wis mati, tapi aku bukan anak yatim gitu loh. Bapak saya udah meninggal, iya. 2019 saya meninggal bapak saya. Tapi bukan berarti terus saya anak yatim, tidak. Ngerti ya? Ini yang perlu ditekankan. Tunggu. Hubungannya kan hanya dengan yatim itu kan pribadi. Nggih. Hubungannya dengan misalnya masjid atau mungkin ulama itu gimana hubungannya? Maksudnya hubungan gimana ya? Ada kewajiban kalau misalnya misalnya Enggak ada. Jadi tetap sebagai seorang muslim, takmir masjid tahu itu bahwa anak yatim ditelantarkan, ya udah ngasih nyantunan. Silahkan, kalau memang berlebih, maksudnya bisa untuk mereka, silahkan. Ulama juga sama, itu juga harus diperhatikan. Tapi bukan berarti terus kita nyalahkan ulama enek yatim orang digagas ya. Lah belum tentu ustadznya ngerti, ya ini ngerti, ulama yang ngerti. Ulama erono gur ngisi ngaji kok ya aku ora ngerti tanggane enek yatim ora ngerti. Paham ya sampai sini ya? Jadi bagi yang tahu, itu kewajiban bagi yang tahu. Kalaupun misalnya saya nggak tahu terus dikasih tahu ini ada butuh dibutuhkan untuk anak yatim yang seperti ini keluarga di sini ini ceritain, lah baru itu kewajiban dia, kan dia tahu, dia usahakan untuk itu dan seterusnya. Tapi kalau nggak tahu itu bukan kewajiban kiai ini mau. Makanya tadi kan disebutkan dalam hadis, ketika di dalam satu rumah ada anak yatim diperlakukan baik, itu sebaik-baik rumah. Ketika dalam satu rumah di situ ada anak yatim tapi diperlakukan buruk, maka itu seburuk-buruk rumah, kan gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Itu kewajiban masing-masing rumah tadi. Kalaupun butuh bantuan, itu keluarga harus lebih dekat di situ. Kalaupun nanti takmir kok dia tahu butuh bantuan, dibantu, itu juga haknya takmir boleh seperti itu. Ngoten nggih. Tapi takmir aja sak senenge, wah iki nek janda kayak was. Susah terus sing ayu ki tok. Coba iki. Jangan. Tetap harus ada musyawarah. Harus ada musyawarah di situ. Karena masing-masing masjid juga berbeda-beda kemampuan kaitan dengan ini. Ya mungkin wis kasih gede lah monggo, tapi nek kasih mending mendang-mending ana seorang ngono ya aja. Ra iso. Untuk ngurip-nguripi masjid dulu. Yang penting masjid bisa makmur dulu, itu yang penting. Ngoten nggih? Cukup? Masalah janda udah. Kalau memang siap nikahin aja kan gitu. Kalau siap diunai bojo pertama maksudnya. Ya Allah, enggak. Ya. Ada anak yatim, ada janda. Ya. Kasih sayang bisa berakhir sana. Terus itu anak yatimnya ini katakanlah sudah mandiri. Otomatis kita mestinya ya stop ya mas. Mestinya itu stop. Karena kalau tidak stop kan gimana hubungannya sama diri kan bisa membeli kebutuhannya di selaku janda tadi. Jadi kita mestinya berhenti gitu. Nggih. Jadi seperti itu secukupnya. Jadi
kalau udah selesai ya kita ganti cari janda yang lain. Ojo milih sing kuwi tok, ngono lho. Milih sing liyane. Nah, cari yatim yang lain, pasti banyak kok. Seperti itu. Kalaupun tidak ya nanti datang aja ke panti asuhan. Itu banyak sekali yang membutuhkan. Yang penting kita harus tahu panti asuhan yang memang berhak. Memang terkadang itu mau yatimnya gor siji tok, liyane gor gandul. Nah, harus jujur ya. Jadi panti asuhan yang memang kita tahu track recordnya seperti apa, kebutuhan seperti apa, nah gitu. Ngeten nggih. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.